يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman guru, para sahabat, para orang tua, para siswa, bertemu lagi dengan saya Guru Trisno. Ya, pada hari ini kita melanjutkan pembicaraan atau sharing yang kemarin, yaitu tentang strategi pembelajaran berdasarkan multiple intelligence, ya, atau kecerdasan dari masing-masing anak. Bahwa kemarin kita sudah sharing bahwa ada beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh oleh anak-anak kita, ya. Ini sungguh luar biasa bahwa kita ketahui Allah menciptakan manusia itu sangat unik, sangat berbeda, punya macam-macam karakteristik. Ya, ini bagi orang tua juga harus mengetahui, dan bagi para guru kita wajib mengetahui agar kita bisa mengetahui strategi pembelajaran apa yang akan kita sajikan berdasarkan kecerdasan tersebut. Namun sebelum itu, yuk saya ingin memberikan sedikit selingan. Kita coba senam otak, ya, senam otak. Ceritanya seperti ini. Kita mengajak anak-anak untuk berwisata atau berkemah ke gunung. Ayo anak-anak, kita jalan-jalan ke gunung. Yuk kita kumpul semuanya di sini. Nah, oke, kita siapkan naik tronton yang besar. Anak, kita akan naik tronton nih. Yuk, sebelumnya kita baca doa naik kendaraan dulu yuk. Seperti apa? Doa naik kendaraan. Yuk sama-sama kita baca doa naik kendaraan. Bismillahi majreha wal mursaha inna rabbi wa ghafurur rahim. Yuk, kita naik semuanya, ceritanya sudah naik. Sudah naik tronton. Ayo anak, trontonnya mau jalan. Yuk. Nah, tangannya, jari-jarinya kita rapatkan seperti ini. Ya. Semuanya jari-jari rapat seperti ini. Jempol bertemu jempol atau ibu jari bertemu jari, telunjuk bertemu telunjuk, dan seterusnya. Yuk, kita mau jalan nih. Truknya kita dinyalakan dulu. Ayo kita mulai. Gigi 1, putar. Nah, putar jempolnya jangan sampai bersentuhan. Nah, putar 1, 2, 3, 4. Balik lagi. 1, 2, 3, 4. Masuk gigi 2. Jempolnya ditempelkan. Gigi 2, jari telunjuknya kita putar. 1, 2, 3, 4. Balik lagi. 1, 2, 3, 4. Masuk gigi 3. 1, 2, 3, 4. Balik lagi. 1, 2, 3, 4. Wah, sudah mau mendekati gunung nih. Jalannya menanjak, ya. Jari manis kita putar, agak berat. 1, 2, 3, 4. Balik lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah sampai gunung, lebih enteng giginya, yang jari kelingking. 1, 2, 3, 4. Balik lagi. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah sudah sampai. Nah, itu sederhana. Senam otak sederhana bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Kita ajak anak-anak, ayo anak-anak, kita sebelum mulai kegiatan, kita senam otak dulu dengan naik ke gunung seperti itu, kita putar. Baik para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara soal kecerdasan. Nah, sebelumnya tahu nggak sih apa arti dari kecerdasan itu? Kita kan sering nih kalau di kelas, anak itu cerdas loh gitu. Anak itu pintar. Nah, cerdas sama pintar tuh sangat berbeda. Nah, sekarang cerdas itu apa sih? Kita sering mengucapkan itu, tapi tahu nggak artinya tuh cerdas itu apa? Kecerdasan itu apa? Yuk, ada yang tahu? Nah, baik, saya ilustrasikan seperti ini.
sebelum kita definisikan kecerdasan itu apa. Misalkan ada seseorang nih ingin menyeberangi sungai, ya, menyeberangi sungai, ya, sungai itu sangat deras dan lebar, ya. Tapi di situ tidak ada jembatan. Nah, berarti ini apa namanya? Jadi ingin menyeberangi sungai tapi tidak ada jembatannya. Si orang tadi ingin menyeberang ke sebelah sana. Nah, artinya ini ada masalah kan? Ada masalah si orang tersebut ingin menyeberangi sungai tadi tapi tidak ada fasilitasnya. Nah, gimana supaya orang tadi bisa sampai ke seberang sungai tadi? Karena ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tidak ada jembatan. Nah, jadi tentunya kalau si orang tadi ingin sampai ke tujuan seberang sana, dia harus memecahkan, ya betul, memecahkan masalah tersebut agar dia sampai ke seberang sungai tadi. Nah, kalau dia apa pemecahannya? Mungkin ada yang berpikir, wah berenang saja Pak. Nah, gitu. Oh iya berenang. Kalau arusnya deras, kalau sungainya lebar, tenaganya luar biasa. Ya, dia akan sampai ke seberang sungai sana. Ada lagi yang berpikir gimana? Iya, buat jembatan. Betul, buat jembatan, ya. Buat jembatan, bisa jembatan dari pohon, sambung atau tali segala macamnya. Nah, apapun caranya dia mau berenang, mau membuat dengan menggunakan jembatannya dibuat dari kayu, bambu dan sebagainya, tali. Artinya orang tersebut berpikir memecahkan masalah tersebut, ya. Untuk apa? Untuk sampai ke seberang sungai tadi, gitu. Jadi dia menemukan masalah, bagaimana masalah tersebut bisa terselesaikan, terpecahkan, dia berpikir bagaimana saya supaya sampai ke sana, caranya seperti apa, dengan apa. Nah, inilah di sini dikatakan orang tersebut mempunyai kecerdasan. Kecerdasan dalam apa? Kecerdasan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi kecerdasan itu artinya kecakapan atau kemampuan dalam memecahkan masalah, ya, dan dia menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Nah, ini kecerdasan. Tadi kan kita sedang sharing tentang multiple intelligence, ya, berbagai macam kecerdasan, intelligence, seperti itu, intelijensi. Nah, jadi kecerdasannya itu tadi kemampuan atau kecakapan menyelesaikan masalah, ya, memecahkan masalah, dan dia sanggup menyelesaikan masalah tersebut, gitu. Ya, jadi paham sampai di sini? Sebelum kita lanjut kepada kecerdasan yang lain, kecerdasan linguistik dan sebagainya. Kita satu-satu terlebih dahulu sharingnya. Nah, jadi menurut Howard Gardner, kecerdasan yaitu kecakapan untuk memecahkan masalah, ya, yang dihadapi dalam kehidupannya, ya, dan dia sanggup memecahkan masalah tersebut, seperti itu, ya. Jadi kalau kecerdasan itu luas, ya, jadi luas, sangat luas. Beda dengan pintar. Kalau pintar dia pintar bahasa Indonesia, pintar bahasa Inggris, pintar matematika. Ini lebih spesifik lagi kalau pintar. Tapi kalau cerdas itu, kecerdasan itu umum, ya. Nah, jadi seorang yang cerdas pasti dia kreatif, ya. Pasti kreatif karena dia banyak akalnya, banyak idenya bagaimana nanti bisa menyelesaikan masalah tersebut,
seperti itu. Nah, baik. Nanti kita masuki yang pertama, yaitu kecerdasan linguistik. Ya, jadi kecerdasan kita sudah tahu bahwa kecerdasan adalah kecakapan atau kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Sekarang kecerdasan linguistik. Ya. Linguistik apa sih linguistik? Nah, secara umum bahasa linguistik itu adalah bahasa. Ya. Jadi linguistik adalah ilmu bahasa. Nah, ilmu bahasa yang digunakan untuk menghubungkan ujaran atau ya sampaian gitu. Kita berkomunikasi ini dengan bahasa. Jadi bahasa tujuannya adalah untuk menghubungkan, untuk menyampaikan maksud atau tujuan kepada yang dituju tersebut. Ya, itu linguistik. Nah, yang saya berbicara ini adalah linguistik, ya, bahasa. Jadi kecerdasan linguistik adalah kecerdasan atau berkemampuan dalam berbahasa, dalam merangkai kata-kata, ya, baik intonasinya, tutur katanya, ya, seperti itu. Menurut John van der Putten, jadi linguistik atau adalah komunikasi yang terdiri dari kata-kata dan diatur oleh suatu perangkat dan konvensi serta diidentifikasi oleh suatu kelompok pengguna di suatu wilayah geografis yang menunjukkan kepada penggunanya. Jadi satu kelompok, ya. Komunikasi yang terdiri dari kata-kata. Di sini yang melalui perangkat konvensi serta diidentifikasi oleh suatu kelompok pengguna di suatu wilayah geografis yang menunjukkan kepada penggunanya tersendiri. Ya, benar. Jadi satu kelompok wilayah. Jadi bahasa itu bisa dilihat juga dari kelompoknya, ya, geografisnya atau wilayahnya, ya. Kok gitu sih? Ya, karena apalagi di Indonesia, ya. Di Indonesia tuh berbagai macam suku. Nah, ada suku Jawa, ada Sunda, Batak, ya, dan sebagainya, dan memiliki berbagai macam bahasa yang sangat berbeda. Berarti itu diidentifikasikan melalui suatu kelompok wilayah. Nah, wilayah geografis, ya, tentu berbeda. Ya, kalau yang hidupnya di pesisir dekat pantai, pasti bahasanya keras. Karena apa? Dia tiap hari berbicaranya nyaring karena dia suaranya kalau tidak keras karena kalah akan angin-angin laut seperti itu. Ya. Nah, itu letak geografisnya. Nah, satu kelompok. Nah, kelompok Jawa berbeda dengan kelompok Jawa Tengah berbeda dengan Jawa Barat yang memang bahasanya kalau Jawa Tengah ya bahasa Jawa gitu kan. Kalau Jawa Barat ya bahasa Sunda gitu. Nah, di Jawa Barat sendiri juga berbeda-beda, ya. Bekasi misalnya, Bekasi, Jawa Barat termasuk. Ya, tapi dia berbeda dengan bahasa yang ada di Sukabumi. Sukabumi itu bahasanya Sunda, kalau Bekasi mengarah-ngarah kepada mepet-mepet kepada pinggiran pesisir, ya, Jakarta seperti itu. Ya, tidak murni dengan Sunda. Ya, di Bandung bahasanya mungkin Sundanya lebih halus. Tapi kalau di Cirebon, sama-sama bahasa Jawa Barat. Nah, bahasanya sudah campur-campur dengan bahasa Jawa seperti itu. Ya. Jadi ini yang bisa dilihat dengan letak geografisnya seperti itu. Jadi secara kalau kita gabungkan kecerdasan linguistik yaitu kecerdasan mengolah kata, ya, dan yang secara efektif dan baik. Tadi dia bisa mengolah kata, intonasinya, artikulasinya, jelas segala macamnya. Apa sih kecerdasan ini yang biasa terlihat? Nah, dilihat apa? Nih, orang yang memiliki kecerdasan ini pasti punya biasanya umum dia sebagai pembawa berita, ya, jurnalis nih, ya, politikus yang sering berpidato di depan. Nah, situ. Terus penulis. Nah, penulis di sini banyak, ya. Ya, novelis, ya, seperti itu. Ada
tokoh-tokoh yang memang memiliki kecerdasan linguistik ini seperti Andrea Hirata, ya ini novelis, itu Andrea Hirata. Salman Aristo, penulis skenario, ya. Nah, ini ada yang buku terkenal yaitu Harry Potter ya. Yaitu J.K. Rowling, ya, novelis non-fiksi. W.S. Rendra di puisi, ya ini kecerdasan linguistik ini banyak contoh-contohnya tokoh-tokoh yang sukses yang memiliki kecerdasan linguistik ini. Hernowo, penulis, ya. Terus Dr. Taufik Pasyak, penulis buku, ya, dan banyak lagi seperti itu, ya. Jadi kecerdasan linguistik ini banyak. Nah, nanti bagaimana caranya? Cara kita sebagai pendidik, sebagai guru memberikan strategi pembelajaran kalau menemukan orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini, ya bahasa, cara strategi seperti apa. Nah, nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya, kita bahas strategi pembelajaran kecerdasan linguistik ini, ya. Tetap stay tune di Kava TV, khususnya channel Uber, yuk belajar, ya. Tetap semangat. Saya Guru Trisno. Yuk kita guru menyongsong pendidikan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.